Masih kesana-sana kan? Ada sih tapi. Sekia. Dadah. Langsung ini ya, aku temannya. Anda, ini mama Nanda. Ini kan. Oh, Pak. Oh iya. Ini Mas.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk menyelenggarakan salah satu momen kegiatan di kampus di Ampo Makassar dengan kegiatan berupa seminar workshop nasional strategi implementasi rekonstruksi kurikulum perguruan tinggi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan saya hormati Bapak Ketua di Ampo yang ada di dalam ruangan room ini, Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Bapak Ilyas, Bapak Dr. Nabi Amanuddin Bapak Ilyas, dan saya hormati Bapak Direktur Fakultas Sejarah, Bapak Profesor Dr. Matalata SDMSI, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya hormati baik yang ada di ruangan ini maupun di room online pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa pada kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwa kegiatan workshop nasional strategi implementasi konstruksi kurikulum perguruan tinggi dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang pertama bahwa kita mengadakan sosialisasi pertama sebelum akan masuk materi inti atau workshop, yaitu pengenalan tentang mahasiswa kita yang ikut ya program studi independen dan Merdeka Belajar baik di Pejuang Muda maupun di studi independen Kementerian Pendidikan Nasional. Bapak Ibu sekalian, yang kedua bahwa selain pemateri dari Pokja Kampus Merdeka Belajar, kemudian yang kedua materi dari mitra industri tempat mahasiswa kita melakukan studi independen, kemudian yang ketiga adalah dari mentor pejuang muda Kemensos Kampus Merdeka Belajar, kemudian yang keempat dari Bapak Profesor Dr. Ansar yang memaparkan materi apa sebenarnya program Kampus Merdeka Belajar. Kemudian saya sendiri bagaimana sebenarnya arah orientasi dari Kampus Merdeka Belajar selama ini yang dilaksanakan oleh kampus kita melalui pusat karir di Ampo. Jadi untuk sesi pertama ini saya persilakan kepada Ibu Dr. Mujahidah, Sarjana Pendidikan, Sarjana Ekonomi, Manajemen, untuk memberikan atau memaparkan materi tentang program Kampus Merdeka Pejuang Muda di Kementerian Sosial. Karena beliau adalah salah satu mentor dari Kementerian Sosial lewat program Pejuang Muda, Kampus Merdeka Belajar. Dalam hal ini mementoring 4 kabupaten, dan kebetulan mahasiswa kita ada 2 yang diterima sebagai peserta Pejuang Muda Kampus Merdeka Belajar. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oh iya. Ya. Ya, mungkin. Ya. Bisa dengar ya, Pak ya? Ya. Bisa. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore hari. Yang terhormat para rekan-rekan yang tergabung dalam kegiatan pada siang menjelang sore hari ini.
dan para adik-adik semua mahasiswa serta rekan-rekan sejawat yang ada di lingkup STI Amkop Makassar. Untuk sesi pertama ini saya diberikan waktu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kapasitas saya di sini sebagai mentor pejuang muda. Kebetulan saya salah satu mentor pejuang muda untuk daerah Sulawesi Selatan. Jadi kami mentor pejuang muda yang di Sulawesi Selatan ada 5 orang, selebihnya tersebar di luar Sulawesi Selatan. Tolong operatornya di next. Ya, untuk yang daerah yang saya mentoring dalam hal ini yaitu daerah Kabupaten Goa, di mana di daerah Kabupaten Goa ini salah satu mahasiswa kita yang lolos sebagai pejuang muda juga bertugas di Kabupaten Goa. Selain saya di Kabupaten Goa, saya di Kabupaten Baru, Pinrang, dan Enrekan juga. Next. Maaf, sedikit ada masalah dulu. Oke. Ya. Pada dasarnya jangan yang di atas dulu deh. Ya. Pada dasarnya konsep pejuang muda ini adalah salah satu program dari MBKM. Namun program pejuang muda ini merupakan program yang dibawahi oleh Kementerian Sosial dengan menggandeng 2 kementerian di dalamnya, yaitu Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, dan Departemen Agama. Pada konsep pejuang muda ini, pejuang muda ini merupakan laboratorium sosial bagi para mahasiswa, mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberi dampak sosial secara konkret melalui programnya disetarakan dengan 20 SKS. Mahasiswa akan ditantang untuk belajar dari warga sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemuka masyarakat, tokoh agama setempat, serta seluruh stakeholder penggerak sosial di daerah. Jadi konsep kenapa pejuang muda ini dikonversikan dengan 20 SKS, karena dalam proses pembelajaran dalam program pejuang muda ini, tidak hanya membantu Kementerian Sosial dalam melakukan validasi terkait angka kemiskinan, tingkat kesejahteraan, lansia, namun ada proses-proses pembelajaran juga di dalamnya. Jadi Kementerian Sosial itu memberikan tanggung jawab kepada para mentor untuk melakukan proses perkuliahan di dalamnya. Jadi mahasiswa selain melakukan pendataan atau validasi data dari Kementerian Sosial, mereka pun juga di sela-sela waktunya harus melalui proses pembelajaran dari modul-modul yang telah diberikan oleh kementerian yang dimentorin oleh para mentor yang ada. Nah, di akhir proyek pejuang muda ini, atau di akhir tugas dari pejuang muda ini, dia harus membuat suatu proposal. Jadi mahasiswa ini membuat proyek sosial. Jadi ketika dia melakukan validasi data, melakukan warga, secara tidak langsung melakukan validasi. Kira-kira masalah sosial yang perlu diajukan dalam proposal Kementerian Sosial itu seperti apa? Next. Oke. Di sini teruraikan juga bahwa ruang lingkup kerja mahasiswa dalam pejuang muda, seperti yang saya uraikan tadi, bahwa selain mahasiswa turun langsung ke daerah yang membutuhkan bantuan, mahasiswa juga berkolaborasi. Jadi sebelumnya juga telah saya uraikan bahwa
Pejuang Muda ini dianggap sebagai laboratorium tempat dia bermagang di Kementerian Sosial untuk mendukung program-program dari kementerian itu sendiri. Bersama Kementerian Sosial, mahasiswa akan merancang dan mengeksekusi program sosial dan relevan untuk daerah tersebut. Jadi maksudnya, ketika mahasiswa ditempatkan di berbagai daerah, maka dia akan merancang program-program sosial yang ada pada daerah tersebut. Selanjutnya, ruang lingkupnya adalah mahasiswa juga akan merancang digital campaign untuk mendukung program sosial yang dijalankan. Jadi, mungkin pernah kita mendengar bahwa banyak bansos atau bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Nah, dengan hadirnya mahasiswa, dengan keterlibatan mahasiswa ini dalam program Kementerian Sosial, mahasiswa ini akan turun ke lapangan melakukan validasi data yang menggunakan sistem aplikasi SAGIS. Nah, jadi aplikasi SAGIS inilah yang akan dilakukan oleh mahasiswa mencari titik koordinat sesuai dengan data-data yang diperoleh dari Kementerian Sosial. Jadi mahasiswa melalui akun Spada akan diberikan data-data sesuai dengan proporsi masing-masing di setiap pejuang muda untuk melakukan kunjungan langsung kepada setiap rumah dan pendataannya menggunakan aplikasi SAGIS. Jadi dia tidak menggunakan pendataan secara manual. Jadi bantuan untuk 2021 ini adalah hasil laporan validasi dari para mahasiswa para pejuang muda. Oke, next. Oke, di sini yang seperti saya uraikan juga tadi, ada modul pejuang muda, di mana modulnya ini merupakan bagian daripada kampus Merdeka. Next. Nah, ini adalah beberapa modul dari awal sampai akhir ya, dari modul pertama sampai modul ke-7, di mana modul yang pertama adalah bagaimana melakukan pemetaan sosial yang ada di lingkungan daerah bagiannya masing-masing. Nah, di mana di modul pertama bagian materi kedua itu mahasiswa diajarkan juga. Jadi sebelum mahasiswa turun ke lapangan, kami dari mentor itu akan memberikan modul materi ini sebelum dia melakukan bagaimana dia berkomunikasi. Jadi sebelum mahasiswa pun juga turun ke daerahnya masing-masing sesuai dengan lokasinya, dia sudah diberikan juga arahan dari Kementerian Sosial terkait modul-modul yang ada. Terus selanjutnya itu adalah proyek proposal, kewirausahaan sosial, pemahaman manajemen risiko. Jangan dulu ya, pemahaman manajemen risiko, mitigasi dan pengawasan, manajemen sumber daya, materi kelompok, pengembangan diri, dan ada modul tema dan proyek proposal. Ini adalah pengembangan proyek proposal adalah tugas akhir daripada para pejuang muda. Jadi dari modul yang ada ini yang kita berikan, yang berkewajiban memberikan adalah para mentor. Dari modul ini ada 4 tugas juga yang harus diselesaikan oleh para pejuang muda. Jadi di sela-sela kegiatannya melakukan validasi, ada juga proses-proses pembelajaran di dalamnya. Kami pun juga selaku mentor, selain memeriksa logbook setiap hari dari para pejuang muda lewat Spada Indonesia, dari setiap aktivitasnya, jadi mahasiswa itu setiap aktivitasnya harus terdata setiap hari. Jadi pendataannya itu mulai 13 Oktober sampai di 21 Desember nantinya. Jadi kami di sini para mentor melakukan evaluasi setiap hari dari semua para pejuang muda yang khusus untuk wilayah saya di 4 kabupaten tadi. Next. Oke. Nah, ini adalah exam pejuang muda atau tugas yang diberikan Kementerian Sosial melalui para mentoring mengarahkan kepada para pejuang muda untuk menyelesaikan 4 modul. Dari modul yang tadi hanya 4 tugas yang diberikan dan semua tugasnya ini harus terupload lewat Spada Indonesia. Oke, next. Next. Oke. Nah, ini adalah rubrik penilaian tugas modul untuk ini adalah salah satu contoh saja ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya saya tampilkan bagaimana men-scoring atau memberikan penilaian
dari hasil tugas yang telah diberikan oleh para pejuang muda disesuaikan dengan sejauh mana mahasiswa mengembangkan tulisan ilmiah atau esainya. Oke, next. Oke, pada proyek proposal ada 4 pilihan program yang ditawarkan oleh Kementerian Sosial terhadap mahasiswa. Namun kembali lagi kepada para mahasiswa, dari keempat proyek ini pengembangan program bantuan sosial, pemberdayaan fakir miskin dan lansia, pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan, fasilitas umum untuk kepentingan umum, ini 4 program merupakan program yang bisa dijadikan referensi untuk para pejuang muda. Sisa para pejuang muda ini memilih keempat program ini, yang dimana mahasiswa kira-kira program mana yang dianggap relevan dengan jurusan atau yang memiliki ketertarikan menurut para pejuang muda. Oke, next. Ikut Zoom. Oke. Ini adalah siklus perbaikan DTKS. Mungkin ada yang bertanya, apa sih fungsi daripada para mahasiswa ini, kok baru tahun ini melibatkan mahasiswa atau para akademisi, baik dosen maupun mahasiswanya, terlibat dalam melakukan pendataan DTKS. Jadi seperti ini Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bahwa ini adalah suatu siklus siklus awal dan akhir kenapa melibatkan mahasiswa atau para pejuang muda dalam melakukan pendataan DTKS itu. Jadi pertimbangannya seperti ini, parameter kemiskinan semakin meningkat, bencana pun semakin meningkat, evaluasi dan realisasi mingguan, terus angka kelahiran, mati, dan pindah itu selalu berubah-ubah. Jadi perlu adanya pendataan-pendataan. Di sini siklusnya mulai dari usulan daerah, verifikasi validasi, quality assurance-nya, terus informasi publik yang tentunya bersumber dari data Kementerian Sosial itu, namun data ini diperoleh dari usulan dari setiap daerah yang ada dan dilakukan penetapan. Setelah melakukan penetapan, namun adanya perubahan yang terjadi, disinilah peran mahasiswa harus mencocokkan antara data yang diperoleh dari Kementerian Sosial ini apa sudah benar. Jadi ini harus merefresh data yang tahun-tahun sebelumnya untuk penyaluran bantuan untuk tahun 2022. Disinilah peran mahasiswa, para pejuang muda. Bila terdapat perbedaan, dilakukan proses QA oleh perguruan tinggi. Proses QA ini dinamakan dengan sistem aplikasi SAGIS. Jadi pendataannya melalui titik koordinat. Jadi mahasiswa melakukan pendataan harus membawa handphone, harus berbasis internet. Jadi ada sih sebenarnya beberapa kendala karena tidak semua daerah itu memiliki jaringan yang bagus. Jadi itu para mentor lagi melaporkan dari data-data logbook yang ada pada mahasiswa di spadanya masing-masing, terdapat data yang tidak bisa terakses internet atau blank spot, kami para mentor mengajukan ke Kementerian Sosial bahwa mahasiswa atas nama ini, pejuang muda atas nama ini, daerah ini terdapat blank spot pada daerahnya. Oke, next. Next. Oke. Mungkin saya perlu menyampaikan bahwa ini karena kebetulan saya adalah mentor, salah satu mentor pejuang muda di Sulawesi Selatan. Ini adalah surat jawaban permohonan validasi pembelajaran proyek kemanusiaan program pejuang muda. Jadi di sini ini adalah surat yang harus dibawa oleh para pejuang muda ketika dia melaporkan dirinya kepada pihak kampus untuk dikonversikan program yang dijalankan ini dengan 20 SKS. Oke, next. Ya, terima kasih. Demikianlah pemaparan singkat saya selaku mentor para pejuang muda. Mungkin ada adik-adik di antara ini sebagai pejuang muda tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Tugas pejuang muda tidaklah mudah karena di samping melakukan proses pembelajaran juga turun ke lapangan melakukan validasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahasiswa, kembali mau dipertegas. Yang pertama adalah apa sih yang menjadi konsen atau konsentrasi dari pejuang muda ini dan bagaimana proses rekrutmennya, mulai dari mentor sampai ke
mahasiswa, apa yang menjadi syarat-syarat, kemudian apa sih yang bisa diperoleh mahasiswa. Saya dengar tadi bahwa mahasiswa yang ikut diberikan kesempatan menyusun atau mengajukan proposal yang nilainya cukup fantastis, ya, 50 juta per mahasiswa pada akhir program. Nah, program ini berlangsung berapa lama dan apakah mahasiswa semester 1 atau semester 2 bisa ikut? Kemudian terakhir dalam penyesuaian kurikulum tentu sangat berbeda dengan kurikulum kita atau mata kuliah kita di kampus dengan mata kuliah di Pejuang Muda Merdeka Belajar. Nah, kita apa tidak menjadi kendala karena banyak mahasiswa tentu bertanya, kalau saya ikut saya tidak perlu ikut kuliah dan termasuk dalam hal ini untuk KKN dan penyelesaian tugas akhir. Yang paling terakhir juga ada syarat-syarat nanti bahwa kurikulum kita atau bagaimana modelnya, apakah mutlak harus menyelesaikan atau bagaimana. Saya persilakan. Kalau didengar, halo Ibu Dokter, sudah kedengaran? Perlu saya sampaikan bahwa yang hadir dalam workshop ini di samping mahasiswa dari setiap kampus, setiap Ampok juga ada beberapa perguruan tinggi yang dari mahasiswa di Kota Makassar, termasuk tenaga pengajar dan pendamping di dua di Ampok. Dan tadi ada saya tanyakan itu bagaimana proses seleksinya, kemudian apa yang menjadi feedback atau yang diperoleh mahasiswa kita, ya. Kemudian penyesuaian kurikulumnya bagaimana. Ya, mungkin bisa diberikan penjelasan supaya mahasiswa kita ini dapat gambaran untuk mengikuti program ini. Halo, bisa dengar? Halo, Ibu Dokter Mujahida? Iya, bisa Pak, bisa. Bisa. Ya, Pak Ketua Setiarto. Ya, soalnya bisa dijelaskan ya. Tadi apa yang saya sampaikan, mohon penjelasan apa kriteria mahasiswa kita untuk ikut, kenapa yang diperoleh mahasiswa kita dan bagaimana caranya penyesuaian atau melakukan penyesuaian atau rekonstruksi materi atau materi pelajaran dan kurikulum kita. Silakan. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Dokter, suaranya agak kepantul-pantul, tidak begitu jelas. Kenapa bisa jelaskan di sini? Ya. Ya, suara tidak begitu jelas Pak Dokter, agak kepantul-pantul. Ya. Agak terpantul. Sudah bisa. Sudah bisa sih, cuma ya, sudah. Cuma mendengung. Baik, kalau sudah sejam Pak. Terus kita selalu